Aku sudah pegang Jakarta Fashion Week itu Wow. dari tahun 2008 Oke. sampai 2020. Nah, saya udah pernah make upin Krisdayanti. Krisdayanti. Hai semua, ketemu lagi kita dalam Torang Pecerita cuma di Kimo Channel. Guys, kali ini lagi dan lagi Kimo Channel kedatangan bintang tamu yang ini keren banget nih. Jarang-jarang nih Torang kedatangan bintang tamu mua bukan sembarang mua nih. Beliau ini seorang mua yang udah sempet menjajali semua artis-artis, mulai dari dalam negeri sampai ke mancanegara. Pastinya mua yang satu ini terkenal hits profesional. Nggak perlu diraguin lagi, kita kedatangan Kak Kiki Franky. Hai. I'm good, how are you Kak Kiki? Nice to meet you too. Kak Kiki apa kabar? Baik, senang Mantep banget banget. bisa diajak ke sini. Aduh, yoi. Ketemu kalian semua yang orang-orang luar biasa juga. Luar biasa nih, waduh. Orang luar biasa ketemu orang luar biasa, waduh. Pasti podcastnya luar biasa juga nih. Oke guys, Kak Kiki, Rachel mau nih ngobrol-ngobrol, cari tahu soal Kak Kiki. Gimana nih ceritanya jadi seorang mua terkenal ya. Karena kita sama-sama tahu nih, Kak Kiki ini kan kayak Rachel bilang tadi, mua yang udah menjajali artis-artis sampai ke mancanegara nih, bukan Indonesia doang. Kak Kiki itu ceritanya sampai jadi mua, gimana nih Kak ceritanya? Jadi aku kayak orang Manado biasa aja, as usual. Oh berarti Kak Kiki Aku SMA-nya di Don Bosco di Manado. Orang Manado Setelah ya. saya SMA, saya pergi kuliah ke Jakarta di Trisakti. Oke. Setelah saya selesai Trisakti, saya bekerja. Kerja itu ada sampai 13 tahun kayaknya. Oh, kerja di langsung mua. Oh, oke. Terus? Setelah itu saya berkenalan dengan beberapa desainer, di mana desainer itu mengajak saya untuk bekerja dengan mereka. Oke. Dan beberapa desainer terkenal ini saya pernah menjadi manajernya, menjadi stylistnya, menjadi asisten desainernya dengan berbagai macam pekerjaan. Akhirnya setelah saya bekerja di Bali itu, akhirnya saya pindah ke Jakarta untuk bekerja dengan desainer, salah satu dari desainer ini. Kemudian dari situ saya akhirnya pingin bekerja sendiri. Oke, jadi awalnya tuh ngikut-ngikut desainer dulu ya? Iya, Oke. jadi asisten, jadi manajer, jadi macam-macam apa aja pokoknya aku pingin kerja. Karena kan masih muda juga kita pingin bekerja lah. Iya benar. Dan masih pingin, aduh mau ngapain nih, apa dia yang cocok masih Nyari-nyari ya? Nyari-nyari, menjajal apa kira-kira pekerjaan yang cocok buat aku. Iya benar. Pada waktu itu. Terus akhirnya jadi mua, gimana tuh ceritanya? Akhirnya saya sempat bekerja di desainer itu dan saya suka handle fashion show kan. Oke. Nah, dari saya sering handle fashion show itu, saya melihat kok pekerjaan mua sama hairstylist ini oke ya. Terus di samping kita bisa ngatur waktu kita sendiri, kita bisa berkreasi. Tapi terus terang pada waktu itu saya belum ada pengalaman. Basic, oke. Tapi dengan saya bekerja dengan desainer ini, saya melihat berbagai peluang yang bisa saya kerjain. Saya juga sempat buka label sama teman saya untuk baju, sepatu, tapi it won't work. Akhirnya saya memutuskan untuk coba bekerja di
Mua ini. Oke. Pertama-tama dengan membantu beberapa teman desainer saya. Oh, mereka mau foto, oh mereka mau fashion show. Ya, aku bantuin Coba-coba. aja. Oke. Dan memang for fun karena temen ya udahlah kita kerjain aja seru-seruan. Iya. Lama-lama akhirnya pekerjaan ini menyenangkan. Oke. Dan akhirnya saya mulai bekerja dengan beberapa brand internasional pada waktu itu. Oke. Dan akhirnya saya bekerja dari brand ke brand, di training, ambil sekolah, ambil kursus, dan akhirnya pada late 90-an itu, late 90s, aku sudah memutuskan untuk menjadi makeup artist profesional dan ditanganin oleh manajer dan punya staff. Oke, wah keren banget. Tapi sorry nih Kak Kiki, awalnya kan tadi Kak Kiki bilang pas mau terjun jadi mua nggak ada basic nih, nggak ada basic Iya. sama sekali. Nah itu gimana tuh? Maksudnya nggak ada Jadi basicnya? waktu sudah bekerja dengan desainer ini kan udah sering kerjain tuh foto buat foto koleksinya mereka, foto desainnya mereka, bikin video klipnya mereka, bikin fashion show-nya mereka. Karena kita temenan, jadi dikasih kepercayaan kita untuk makeup. Oh, Jadi oke. disitulah saya belajar dan akhirnya saya bekerja dengan beberapa brand internasional, brand ini karena mereka lihat iya akhirnya mereka bikin sponsor fashion show siapa, sponsor fashion show ini itu saya make upin pakai Oke, produknya mereka I dan see. akhirnya saya bekerja juga dengan beberapa produk itu dan akhirnya kita bisa bekerja jadi mua tapi masih ya ece-ece lah ya orang ece-ece, bilang, karena lu masih baru waktu itu. Tapi dengan bersamanya waktu, aku bekerja, aku sering foto, itu semua menempa kita untuk menjadi yang terbaik. Apalagi kalau kita perantauan di Jakarta, we must do our best. Iya betul. Karena kalau suka luar dari Manado, kok nggak berhasil. Apa orang kampung mau bilang toh aduh, betul. Dapat katerule ini di kampung toh. Jadi ya Betul. sudahlah, akhirnya dari situ udah mau ke akhir 90-an itu akhirnya aku putusin ya udah jadi makeup artist aja lah. Di samping kita gampang atur waktu, pekerjaan yang kita mau ambil apa itu bisa. Dan akhirnya dibantu sama teman saya, dia jadi manajernya. Disitulah mulai saya bekerja di fashionista ini. Oh, fashionista, oke. Berarti benar-benar belajar makeupnya itu otodidak ya Kak ya? Otodidak tapi banyak belajar dengan training dari waktu aku kerja sama produk-produk luar ini. Oke. Total dari total lagi udah berapa lama nih Kak Kiki jadi mua sampai sekarang? Kira-kira 30 tahunan lah. 30 tahun guys, kita belum lahir Kak Kiki jadi mua guys. Kak Kiki kalau jadi mua nih khususnya mua profesional ya, itu tuh kira-kira kalau dari Rachel sendiri, kira-kira apakah semua orang bisa? Misalnya nih Kak, Rachel pribadi ya, saya tuh suka makeup, saya suka makeup tapi emang otodidak juga gitu loh. Emang ada cita-cita buat jadi makeup ya kayak Kak Kiki lah gitu ya, jadi makeup profesional gitu lah, seenggak-enggaknya make upin artis-artis Indonesia gitu ya. Iya pasti. Kira-kira bisa nggak nih, apakah untuk jadi mua ada kriteria-kriteria orang tertentu atau semua orang bisa nih jadi mua? Sebenarnya itu tergantung dari talent ya. Oke, suka tapi belum tentu akan skill. Oke. Dan yang paling penting kita adalah harus belajar dulu. Di samping kita memang otodidak, kita harus juga belajar. Kita harus juga menimba ilmu, apalagi dengan zaman digitalisasi sekarang, kita bisa surfing, baik itu di Instagram, YouTube, tutorial, banyak banget itu. Kamu bisa lihat dari seluruh dunia juga, itu akan pasti dipostingnya di semua online dan sosial media. Jadi dari situ untuk sekarang ini, aku bilang kalau kita dulu mau les tuh bayar. Kalau sekarang kita hanya lihat aja, kita bisa coba belajar. Tapi untuk mendapat sesuatu yang lebih baik, sebaiknya kamu ada offline juga untuk belajar sama mua yang kamu suka. Jadi kamu bisa tahu karakter makeup kamu gimana, produk yang tepat gimana. Karena kalau di tutorial itu nggak jelas banget kan. Iya sih. Jadi iya kamu sih, harus benar. tahu, untuk kulit yang jenisnya apa, cocoknya produknya apa. Iya benar ya.
nggak cuman bisa makeup dong, tapi kalau jadi Mua itu benar-benar harus tahu kayak skin orang gitu ya Iya. Kak ya. Nggak salah-salah nih ya. Dan harus profesional, baik itu waktu, produk, semua harus Iya. tahu karakter klien. Kamu juga harus ada PR-nya yang bagus, cara kamu ngomong, Iya. cara kamu deal, cara kamu nego sama Iya, benar. kliennya kamu itu gimana gitu. Dan itu perlu, jadi harus dipelajari dan perlu waktu. Iya benar. Kak Kiki, Rachel penasaran nih Kak. Apa? Pas jadi Mua nih, Iya. kira-kira ada nggak nih penolakan-penolakan gitu dari lingkungan sekitar? Ya, Kayak pasti keluarga, ada. ya. Pasti Oke. ada. Oke, terus gimana nih Kak Kiki akhirnya survive sampai sekarang? Ya karena memang kalau di Manado zaman dulu, waktu aku mau jadi Mua itu, kalau di Manado tuh orang dia bilang tukang makeup kan, Iyo, Angie, tukang Beb. rambut, mau basisir, jadi treatmentnya ya tukang Tukang aja. Angie, Kalau sekarang kan kita treatmentnya Mua. Iya benar-benar. Treatnya Itu beda ya. bedanya. Tapi memang dengan bersamanya waktu kita harus banyak belajar dengan karakter tamu yang kita handle, cara kita membawakan diri, cara juga kita berpakaian, cara hygiene dan sanitasi pribadi kita, barang-barang yang kita display, barang-barang kuas kita, semua peralatan kita harus mencerminkan kalau kamu itu profesional. Iya benar. Cara benar. bertutur kata itu dari situ sebenarnya sih. Betul. Karena kadang-kadang klien itu seneng karena karakter dari pribadi kamu. Pembawaan kita ya Kak Iya, ya. jadi Iya. bisa connect. Iya. Jadi bisa online sama dia. Jadi kan iya. dia jadi ngerti, oh iya kalau makeup artist ini, oh iya bagus. Kalau kamu pembawaannya udah kadang-kadang telat, nggak sopan, itu kan akan mempengaruhi juga. Iya, berarti Tapi aku rasa kayak kamu harus coba. Pasti kalau memang kamu bisa, kamu oke, dan kamu bisa mendapat klien yang oke, cuman banyak trik-triknya. iya, oke. Berarti jadi seorang Mua itu nggak cuman bisa makeupnya aja, tapi harus karakter juga ya Kak ya. Harus satu paket, Sepaket. special package. Betul, paket komplit. Skills, attitude, Oke, skills, attitude. itu yang paling penting, dan timing. Oke. Nggak ada kerja sama siapapun selama aku kerja di dunia fashion, di dunia beauty, di dunia bisnis ini, waktu sangat dihargai. Iya. Mau kamu kerja sama siapa aja, hargailah waktu orang. Benar-benar. Kak Kiki, tadi kita masih penasaran nih, soalnya masih ngegantung nih. Apa? Penolakan-penolakannya itu kalau boleh tahu seperti apa sih yang Kak Kiki itu? Penolakannya Alamin. pasti dari orang tua nggak ngasih kalau kamu menjadi makeup aja. Udah kuliah terus mau jadi makeup, pasti nggak mau. Cuman memang dengan kita kan udah pernah bekerja sesuai dengan sekolahnya. Jadi setelah kita pingin mandiri, kita harus bisa menjelaskan sama orang tua kita, dan kita bisa memberikan komitmen bahwa kita akan menjalankan pekerjaan yang kita kerjain ini dengan sebaik mungkin dan bisa menghasilkan dan bisa Iya. membantu orang tua. Ngasih Itu bukti aja. ya, ngasih bukti ya, Harus. nggak cuma ngomong doang. Iya bener-bener. Kak Kiki, kita penasaran juga nih, jadi Mua itu seberapa menjanjikan sih? Soalnya di Manado sendiri nih Kak Kiki, kalau yang kita lihat ya, jadi Mua itu kayak masih orang-orang tuh masih nganggep sebelah mata gitu loh. Kayak apalagi di sini kan masih kental tukang makeup gitu kan. Iya. Jadi orang-orang ngelihatnya berapa suka ngapain penghasilan gitu. Kalau dari Kak Kiki gimana nih? Seberapa menjanjikan sih jadi Mua? Kalau aku bilang sih, Mua itu sama aja, setara dengan pekerjaan lain yang ditekuni sama orang lain. Tapi karena Mua itu harus perlu skill khusus dan orangnya juga harus satu paket yang aku bilang tadi, itu harus ada attitude-nya, ada PR-nya, ada apanya. Jadi sebaiknya Mua itu, apalagi yang baru, kita harus bisa mempunyai PR yang bagus, bisa menjual pekerjaan kita dengan rajin posting di Instagram, YouTube, atau sosial media lainnya, sehingga kalau sekarang itu dilihat. Kalau kita zaman dulu analog, kita foto majalah, Iya. atau di TV, atau gitu-gitu aja. Dan kalau foto zaman dulu itu, kamu harus precisely. Jadi kita harus mengerjakan makeup itu
apapun pekerjaannya, apapun, siapapun yang kamu makeup harus semua the best. Harus semuanya quality of your work. Iya, iya. Jadi kalau kamu kerja harus sepenuh hati. Siapapun yang kamu makeup, mau dari dia yang kalangan atas sampai kalangan bawah, it's okay. Tapi apapun yang sudah didapat kerjaannya harus kamu buat yang sebagus mungkin. Karena dengan kamu buat pekerjaan itu bagus, pasti kliennya akan balik lagi ke kamu. Iya, benar-benar. Itu yang harus Nggak dijaga. salah-salah nih ya. Iya. Iya benar. Kak, penasaran juga gimana sih Kak rasanya make upin artis-artis terkenal? Tadi kita dengar cerita katanya udah sampai artis-artis luar negeri ya Kak ya? Biasa aja Ceweknya lah. James Bond udah pernah ya? Iya. Aduh gimana tuh Kak pernah. sensasinya Kak? Pernah, dia ambasador Omega ya. Terus kita pernah make upin dia 4 hari dia di Jakarta untuk jadi spokesperson, kita make upin dan baik banget. Dan Oke. mereka selalu mostly kalau mereka udah artis yang ternama, udah kenamaan, mereka pasti merawat dirinya masing-masing. Karena menurut saya makeup itu hanya dekoratif item buat mereka ya. Iya. Karena the most important thing adalah the beautiful makeup come from the beautiful skin. Oke, beautiful Jadi makeup. benefit dari orang-orang yang sudah terkenal ini, mereka mempunyai kulit yang bagus karena mereka ngerawat. Iya. Kenapa mereka ngerawat? Dengan mereka ngerawat, jadi ketahuan bahwa mereka memang oke. Iya. Hasilnya Iya. beda jadi juga ya. Makeupnya itu sebenarnya sih hanya dekoratif, tapi kalau kita buat juga makeup itu bagus dengan kulit yang sangat bagus, akan Perfect lebih bagus tuh. lagi. Jadi perfect. Iya benar. Kira-kira Gitu. udah artis siapa aja Kak yang pernah Kak Kiki make upin? Banyak selain Banyak. artis-artis Indonesia, artis luar juga. Ya, saya juga jadi banyak pengalaman cara handle orang-orang ini dan juga jadi banyak ternyata pekerjaan-pekerjaan ini tidak boleh kita anggap remeh. Jadi semua one by one itu harus kita handle dengan sepenuh hati, harus dengan segenap jiwa lo, harus bikin quality of work, dan yang paling penting sih waktu. Aku bilang, Waktu ya. kenapa aku banyak kerjaan waktu zaman aku itu, karena waktu aku make upin mereka harus tepat waktu. Oke, kerjaan kamu bagus, tapi kamu telat. Kamu suka Iya. telat, nggak bisa. Jadi Benar-benar. profesionalisme itu penting banget. Betul. Ini Kak mungkin teman-teman masih penasaran nih Kak. Tadi Kak Kiki belum mention nih artis-artis siapa aja nih. Artis Indonesia dulu deh Kak. Siapa nih? Artis Indonesia ya, saya udah pernah make upin Krisdayanti. Krisdayanti, Odo, untuk diva. KD lainnya, Oke. make upnya. Terus video klipnya dia juga, terus pernah make upin Anggun, pernah make upin Oke. Nadia Hutagalung, Waduh, ini kelasnya udah. Tamara Blesinski. Oke. Ya masih banyak lah. Kalau artis mancanegara? Christian Bautista, Oh, wow. terus M2M. Oke, wah. Udah denger sendiri kan teman-teman. Jadi, aduh, Mua yang satu ini profesionalitasnya nggak perlu diraguin lagi nih. Sampai artis mancanegara. Jadi, Kak, kita pengen belajar loh, Kak, sama Kak Kalau Kiki di loh. fashion, aku sudah pegang Jakarta Fashion Week itu Oh, wow. dari tahun 2008 Oke. sampai 2020. Waduh. Cuman 2 tahun ini kan offline, jadi Iya. virtual. Pandemi. Jadi aku break dulu yang 2 tahun terakhir karena itu cuman virtual. Tapi yang waktu show-nya yang gede itu aku udah pegang 12 tahun dan aku pernah ngajar juga untuk rambut dan makeup. Oke, Kak Kiki kita pengen belajar Kak Kiki ya. Boleh Kapan-kapan aja. mau private les. Kapan kita punya Private waktu? les. Supaya mesti sedia bagi ini dulu. Sedia bagi. This is special one. Oh. Ya. Iya, Syah. Ada special price kan Kak buat kita kan Iyalah, buat kos. pasti. Hehehe. Aku juga pingin orang-orang Manado ada ya jadi Mua yang terkenal. Iya benar, penerus Kak Kiki lah seenggaknya ya. Iya, Benar. dan bisa go internasional ya. Kak Kiki kalau untuk makeup sendiri nih, ada tren-trennya nggak sih? Ada, setiap tahun berubah. Jadi tren itu kayak roda aja berputar. Kalau tahun ini sih kebanyakannya masih glass skin, Oke. red lips,
matte color, terus ada juga sedikit pengaruh tribal, terus ada sporty, kan sekarang lagi sporty itu lagi terus natural, it's in everything, dan lebih banyak natural, terus ada juga glam makeup. Oke. Kalau natural makeup itu yang cenderung Korea-Koreaan kan ya? Iya nggak sih? Korea sama Thailand. Itu yang lagi hits banget sekarang ini. Gaya-gaya makeup Korea, K-pop, dan gaya-gaya makeup Thailand. Soalnya kalau kita lihat di Manado sendiri emang lagi hits itu natural makeup. Di mana-mana juga itu yang lagi tren hits ya. sih. Kak Kiki, kalau jadi makeup artis nih, tantangan terbesarnya apa nih kira-kira? Tantangan terbesar sih karena saya sudah mengalir aja kerjanya, jadi sehari-hari saya sudah rasa itu sebagai kebiasaan yang harus saya lakukan setiap hari, yang harus saya lakukan waktu saya bekerja. Cuman karena pandemi ini sudah berkepanjangan, udah hampir 2 tahun, jadi kita banyak breaknya karena pandemi, tidak bisa ketemu dan tidak bisa klien yang sudah booking cancel, jadi ya saya pikir untuk ke depan kita harus tetap semangat aja. Mungkin dengan kita buat tutorial, kita kasih les makeup online, apa kita bikin kayak umpamanya cuman alis aja, kita bikin tutorial, mata aja, bibir aja. Aku rasa sih akan berguna dan membantu untuk yang lain bisa lihat gitu. Iya. Kalau untuk mua-mua nih yang kayak Kak Kiki kerjaannya udah sampai ke mancanegara, seberapa ngaruh nih COVID? Seberapa terdampak? Terdampak Semua banget. Berpengaruh dan ini seluruh dunia, bukan cuma Indonesia aja. Makanya itu. Jadi memang berpengaruh. Jadi sebelum aku kena COVID itu, kita sempat show di Italia untuk Milano Expo. Di di Anjungan Indonesia yang di Milan. Kita 2 minggu bantuin untuk show, pembukaan, hair show, fashion show. Itu proyek terakhir tuh ya, atau? Yang di luar negeri itu setelah pandemi. yang terakhir, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Iya. Kalau untuk di Indonesia sendiri, udah mulai ada proyek? Saya masih handle terakhir kemarin bulan November itu adalah Jakarta Muslim Fashion Week. Saya jadi konsultan sama hair and makeup director. Wah keren banget. Caramu survive di pandemi ini gimana Kak Kiki? Aku udah bilang kamu harus belajar PR. PR adalah salah satu yang penting. Jadi how you talk to each other and kamu harus bisa untuk approach klien. Jangan kamu mau tunggu telepon aja, nggak bisa. Harus kejar bola ya. Kamu harus kejar bola itu, Ki. Kan itu dia guys. Rachel. Iya benar. Betul. Harus. Jadi semua mua itu harus punya semangat, jangan putus asa, harus berusaha. Nggak ada yang dikerjain, coba kerjain yang lain. Nggak ada yang bisa dikerjain, bikin coba yang lain. Kayak makeup artis aku yang seangkatan aku, yang lain buka restoran, yang lain jual makanan online, yang lain macam-macam yang mereka kerjain. Tapi emang kalau untuk mua sendiri di masa pandemi gini emang bener-bener kerjaan pasti menipis kan Kak ya? Kerjaan berkurang, tapi buat sebagian mua masih ada yang survive. Lancar-lancar ya? Iya, karena itu tergantung dari packaging yang kamu tawarin dan cara kamu handle klien kamu. Itu tergantung dari mua itu sendiri, cara dia membawain dirinya dan hubungannya sama klien bagus, tapi tetap aja jalan. Karena kan kayak wedding aja masih jalan, walaupun sedikit, tidak sebanyak sebelum pandemi, tapi bisnis itu tetap ada. Kak Kiki kan udah puluhan tahun nih jadi mua. Kira-kira pernah ngalamin gak nih kejadian-kejadian yang gak mengenakan? Ya ada saja, tapi buat professional job kita harus anggap aja itu memang harus kita lalui dengan segenap hati. Tapi kira-kira apa tuh Kak yang gak enaknya? Sudahlah, nggak perlu, tapi kita harus jalanin professional job kita itu harus kita jalanin aja. Karena apa? Kenapa aku nggak mau sebutin? Karena itu akan berpengaruh di mood kita pada hari itu.
Iya, Jadi iya. kenapa kalau ada yang tidak mengenakan atau ada yang tidak menyenangkan waktu kamu mau kerja pada hari itu, ya diaminin aja tuh, simpen dalam hati. Iya, iya, Nanti di iya. rumah baru sebel. Baru akhirnya orang rumah yang tampias. Oh, jangan lah. Jangan kata Oh, jangan, itu, orang Kak. ada iko-iko. Tapi pernah nggak Kak dibentak klien? Kayak, ini gini nih, ngomel-ngomel aja gitu. Ada yang ngomel. Pernah ya? Pernah ya pasti ya. Ada, pasti. Ada yang komplain, ada. Udah Ada sering yang tuh ya. komplain sesudah selesai kerja, ada. Tapi Oke. how we can handle aja. Jadi kita paling say sorry, maaf, harus yang gitulah. Harus yang in polite way. Iya, iya. Jadi Berarti jadi even mua. dia nggak suka juga, harus kita dalam porsi yang sopan dan bagus. Jadi Oke. nice aja. Jadi hubungannya sampai kapanpun tetap bagus. Berarti jadi mua kudu banyak sabar ya Kak ya? Yes, Oh, oke, of kudu banyak course. sabar. Oke. Kak Kiki nih, kalau dari kacamata Kak Kiki ngelihat dunia mua di Sulut gimana nih? Apakah harus jadi kayak Kak Kiki dulu, pergi ke luar Manado dulu baru bisa sukses atau gimana nih? Kalau menurut aku untuk jadi mua di Sulut itu ikutin aja kata hati. Oke. Ya, pertama, kalau ikutin kata hati pasti apa yang kamu kerjain akan bagus. Dan selalu setiap kamu mengerjakan apa yang kamu kerjain itu harus dengan sepenuh hati dan buat yang terbaik, setiap kali kamu melakukan pekerjaan kamu. Dan satu plus poinnya itu kamu harus bisa untuk belajar bahasa asing selain bahasa Indonesia. Iya. Itu penting Itu juga aja. ya, poin penting Karena ya. itu berlaku di kalau kita kerja iklan, casting, Iya. film. Itu kan direkturnya kebanyakan orang luar Iya, orang luar. negeri. Benar-benar. Dan banyak yang ada hambatannya di situ. Jadi harus punya modal bahasa juga nih ya. Iya. Nggak bisa Tapi kalau yang sembarangan. Manado oke lah, bisa. Tapi kalau dia bisa bahasa asing lain, dia akan lebih ada poin plus. Kalau Kak Kiki sendiri selain mua lagi ngerjain apa aja nih Kak? Aku suka ngajar juga. Di samping dulu itu aku kerja di John Casablanca, Elite Look. Terus aku ngajar jadi guru dan makeup. Di Fasto juga aku ngajar, itu sekolah acting. Terus aku pernah ngerjain juga drama musical. Oh, wow. Itu adalah Gita Cinta di SMA. Oke. Terus Ali Topan. Dan ada Shakespeare Macbeth. Sama ada satu lagi yang aku kerjain barusan itu adalah Ainun. Oh wow, keren. Kita tutup worry guys dah. Bagus sebelah dengan mua profesional. Tutup worry Itu banget Pak nih. Habibie datang loh, yang terakhir kita bikin drama musical sebelum Pak Habibie meninggal. Beliau datang dan ketemu kita semua yang di backstage yang tidak kelihatan orang, itu saya appreciate banget. Oke. Dan dia nonton satu show yang memang sebelum itu dipersembahkan untuk Pak Habibie untuk nonton secara private. Wah, keren. Kak Kiki mau dong Kak bagi tips and triknya. Jadi mua itu mua terkenal ya, kayak Kak Kiki tanda kutip. Jadi mua terkenal itu tips and triknya apa nih? Apa yang harus dilakukan? Apa yang nggak boleh dilakukan? Di samping skills, kamu harus tetap menambah ilmu. Sampai sekarang juga saya masih sering untuk lihat ini, lihat itu, untuk kayak ada kelas makeup artis terkenal. Kayak kemarin kan ada yang makeup artisnya Kim Kardashian itu ke Jakarta ya. Oke. Iya, itu kita diundang beberapa makeup artis itu sama Lakme. Oke. Jadi itu kita diundang, jadi kita ikut juga itu. Terus ada juga beberapa brand lain, brand Eropa yang mereka juga datangin beberapa makeup artis. Brand ambasadornya seluruh dunia itu datang ke Jakarta. Jadi kita juga diundang. Jadi ya kita juga harus bisa ngikutin, terus bisa nanya, bisa tanya, bisa sharing. Dan aku seneng banget mereka bisa sharing dan kasih tahu apapun yang kita tanya.
Ya oke, berarti Iya. tetap harus belajar ya, walaupun udah sekelas Kak Kiki, masih perlu belajar nih ya, supaya Iya. lebih maksimal. Yang aku admire juga itu Pat McGrath sama Bruce Grayson. Bruce Grayson Oke. itu juga pernah aku belajar sama dia waktu kita bekerja sama waktu di Bali. Oke, kalau gitu itu dia teman-teman. Jadi tips and trick dari Kak Kiki, jadi Mua itu bukan cuma sekedar skill nih, tapi meningkatkan skillnya itu ya Kak, nggak boleh berhenti sampai di sini doang. Oke Kak Kiki, aduh thank you banget loh Kak udah sharing, Iya. udah jauh-jauh nih ke Kimu. Aduh Kak, kapan-kapan Terima kasih juga sharing udah lagi. diundang. Iya, sama-sama. Minumannya enak, kuenya Sama-sama. cucur, endol banget. Endolita ya Rachel. Angie, kapan Iya lagi kan dong. koktail pakai cucur kan? Iya. Cuma di Kimu. Oke. Iya, hits banget. Hits ya. banget. Thank you. Oke, thank you so Thank you, much Rachel. Kak. Nice Nanti to meet kapan-kapan you. aku mau bener-bener belajar nih sama Kak Kiki ya. Oke. Kita private list aja. Thank Oke? you. Tapi ini jangan mahal-mahal ya Kak. Nggak pasti. Oke. Oke Kak Kiki, thank you so much. Oke. Bye guys.